Kali ini kami akan pergi ke sebuah ladang. Letaknya lumayan jauh ya dari pinggiran jalan raya. Ini masih dalam suasana kampung kalau untuk kita di Kalimantan ini. Naik bukit melewati kebun karet masyarakat. Di bawahnya ada hamparan padi ladang. Mayoritas masyarakat di daerah Badau masih berladang musiman. Kebanyakan masih menggunakan padi tahunan, jadi panennya 1 kali setahun. Baru sedikit dari masyarakat yang menggunakan sistem persawahan dan menggunakan bibit atau benih padi 3 bulan. Nah, namun di desa ini masih menggunakan padi ladang, padi kampung. Jalan untuk menuju ladang bukanlah satu hal yang mudah, karena harus melewati rintangan-rintangan seperti rawa ya, yang diberikan penyanggah berupa kayu-kayu bulat yang kalau tidak hati-hati kita bisa tergelincir. Nah, inilah salah satu wajah dari ladang di daerah saya, khususnya di Kecamatan Badau ini. Masih tradisional dan masih menggunakan benih padi yang secara turun-temurun digunakan oleh para petani di daerah sini. Memang ada juga masyarakat yang sudah mulai menggunakan bibit yang berusia pendek ya, kisaran 3 bulan. Itu biasanya diterapkan atau ditanam di daerah yang sudah menerapkan sistem persawahan. Namun untuk daerah yang mayoritas dataran kering ya, bukan daerah berawa, itu masih menggunakan padi ladang yang usianya cukup lama sehingga panennya bisa mencapai 6 bulan atau sering kita sebut padi tahunan. Seperti halnya pada waktu membuka lahan untuk berladang, begitu juga pada saat memasuki masa panen, petani melakukan proses pemanenan padi dengan cara bergotong royong. Bisa dilakukan secara bertahap dari ladang ke ladang agar proses panen yang dilakukan bisa berlangsung secara cepat dan juga untuk tetap menjaga kekompakan antar petani. Ini merupakan alat pemotong padi tradisional bagi suku Dayak bagian Kalimantan. Alat pemotong padi ini disebut dengan namanya ketam, terbuat dari potongan seng yang dibentuk sedemikian rupa dengan gagang untuk memegang alat ini. Nah, inilah yang digunakan oleh para petani di Kalimantan secara tradisional untuk memanen padi. Karena secara tradisional masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak belum menerapkan atau bahkan tidak menggunakan panen padi dengan cara memotongnya menggunakan sabit atau arit. Pemanenan padi masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat ketam. Nah, alat ketam merupakan alat tradisional yang digunakan oleh para petani tradisional khususnya di Kalimantan untuk memanen bulir-bulir padi. Karena
masih menjaga tradisi. Yang mana kalau di daerah lain, di kota-kota ataupun di daerah luar Kalimantan, mungkin proses pemanenan padi itu sudah tidak lagi menggunakan alat ketam, melainkan sudah menggunakan alat mesin atau mungkin dengan menggunakan pisau yang berbentuk sabit. Tapi untuk di daerah sini, khususnya di Kalimantan ini, masih menggunakan alat berupa ketam seperti ini. Ini merupakan potongan seng atau kaleng, ya. Kemudian diberikan tangkai, kemudian di sini ditajamkan supaya bisa dipergunakan untuk memanen padi. Nah, proses pemanenan padi juga dengan cara seperti ini, ya. Contohnya kita ambil ini. Nah, maka ini tangkai demi tangkai dipetik. Hal ini sangat baik sekali karena petani bisa memilih dahan atau bulu-bulu padi yang sudah benar-benar matang. Jadi tidak bercampur baur dengan bulir padi yang masih hijau. Tidak seperti halnya kalau dipanen dengan menggunakan mesin panen atau juga menggunakan pisau arit. Nah, yang mana semuanya bisa terpotong. Iba pupuk ni. Oh, iba ya. Ini sarojari kungai itu nabas sarojari ya. Di dalam ini. Kita di mana nih? Di ladang kah? Abang juga. Kelaparan, ada makan ubi mentah. Kelaparan sampai berangkat. Ngebolang kita ya. Ngebolang dulu. Cara masak. Iba pupuk ni. Oh, iba ya. Rombongan turun.